Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'da. Yang kita hormati pengurus musola kita dan yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya Allah satukan di dunia dalam kebaikan dan Allah satukan kita sampai ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang paling berharga di samping harta, di samping pangkat jabatan adalah nikmat iman. Nah, inilah yang paling berharga Bapak Ibu. Kalau kita menjalani hidup ini dengan iman, semuanya akan terasa begitu indah. Kalau kita Allah beri harta kekayaan, orang-orang beriman akan bersyukur dengan harta itu. Digunakan harta untuk membantu rumah Allah, untuk membantu orang-orang lemah, membantu anak yatim. Kalaupun diuji dengan miskin, bagi orang-orang beriman juga tidak ada persoalan. Karena dengan miskin itu Allah ringankan hisab kita nanti di hari kiamat. Kalau kita Allah beri sehat, alhamdulillah. Dengan sehat kita bisa bersilaturahim. Dengan sehat kita bisa berjamaah ke musola. Dengan sehat kita bisa berjihad fisabilillah. Kalaupun kita Allah beri ujian penyakit, bagi orang-orang beriman juga tidak ada persoalan. Karena dengan sakit itu mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka bagi orang beriman, ya lapang, sempit, dia tidak akan pernah berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Maka cara yang paling sederhana dalam bersyukur dengan memperbanyak lafaz alhamdulillah. Kita berselawat kepada Rasulullah sang Nabi tercinta, adalah seorang idola kita seumur hidup. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak ini rindu tak dengan Nabi Muhammad? Rindu? Siapa yang rindu berjumpa Nabi? Nah, coba tunjuk tangan yang rindu. Ini dilihat oleh kamera kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semuanya rindu. Alhamdulillah. Ada dulu sahabat Nabi, dia rindu juga dengan Nabi Muhammad. Sampai kurus badannya. Nama sahabat itu namanya Thauban. Siapa namanya? Thauban. Rindu dengan Nabi. Dia tiap hari jumpa Nabi. Siang jumpa Nabi. Malam lihat wajah Nabi. Tapi masih rindu dengan Nabi. Saking rindunya dia sampai hilang selera makan. Tak mau makan. Malam tak mau macam tidur. Sampai kurus badan. Seperti bapaknya kurus. Kurus. Ditanya oleh Nabi, wahai Thauban, kenapa denganmu, kenapa badanmu kurus? Kenapa selera makanmu hilang? Kenapa kamu tak bersemangat? Apa jawabannya? Saya rindu dengan engkau ya Rasulullah. Padahal tiap hari jumpa Nabi. Tiap hari jumpa Nabi. Kan tiap hari kita berjumpa. Kenapa engkau masih rindu? Nah, kata Thauban ini, ada yang menjadi pikiran saya ya Rasulullah.
kalau nanti sudah terjadi hari akhirat, kita semuanya sudah mati, kalau nanti saya masuk neraka, maka saya tidak akan lagi melihat wajahmu untuk selama-lamanya ya Rasulullah. Selamanya tak akan melihat wajahmu. Kalau nanti jikapun saya masuk surga, surga saya dengan surgamu tentu tidak sama. Surgamu tinggi, Jannatul Firdausil A'la. Sedangkan surga saya jauh di bawah. Saya khawatir tidak akan melihat wajah engkau ya Rasulullah. Menangis Sauban ini takut tidak melihat wajah Nabi. Anak-anak bapak ini ada yang hilang selera makannya, pengen jumpa Nabi. Ada. Atau bapak-bapak, ibu-ibu ada enggak, Pak? Sampai enggak mau makan malam, enggak mau tidur karena khawatir nanti tidak jumpa dengan Nabi. Nah, karena inilah langsung datang malaikat Jibril, turunlah surat An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illah wal rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah Allah beri nikmat atas mereka, baik itu dari golongan para nabi, dari golongan orang-orang pencinta kebenaran, baik golongan orang-orang yang mati syahid, atau golongan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah sebaik-baiknya kawan. Jadi kalau kita taat kepada Allah dan Rasul di dunia ini, nanti kita masih bisa bersama-sama di akhirat. Nanti kalau anak-anak bapak ini nanti taat kepada Allah dan Rasul, ayah ibunya taat pula kepada Allah dan Rasul, insya Allah sama-sama di akhirat. Walaupun nanti beda-beda surganya, kita masih bisa main-main ke surga ayah ibunya nanti. Pagi-pagi pergi kita tengok surga Pak Ketua. Duduk-duduk kita situ pagi-pagi minum teh. Setelah itu pergi pula kita ke surganya Pak RT. Pergi kita ke surga Pak RW. Pokoknya syaratnya kalau kita ingin bertemu lagi seperti ini nanti, taati Allah dan Rasul. Nah, salah satu cara mentaati Allah dan Rasul, rajin sholat berjamaah. Inilah cara kita mentaati Allah dan Rasul. Ya, sholat jangan ditinggal-tinggal. Ya, sholat jangan ditinggal. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Sholat berjamaah istiqomah Bapak Ibu. Nanti amalan kita ini kita lihat nanti di akhirat. Sekarang belum nampak lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sedekah sekarang ini ya, belum nampak manfaatnya lagi. Melangkah ke musola, pergi sholat berjamaah, belum nampak manfaatnya lagi. Bahkan sama aja ketawa orang yang sholat dengan ketawa orang tak sholat di dunia ini sama aja bentuk. Bahkan ada yang lebih besar ketawanya orang yang tak sholat. Lebih lebar mulut. Karena sholat tidak. Tapi nanti akan Allah lihatkan. Tidak ada satu langkah yang dikorupsi oleh malaikat. Semua langkah-langkah itu dicatat.
Ah, ada juga seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban, hampir sama dengan yang tadi. Tadi Thauban, sekarang Sya'ban. Ada juga yang nulis ini Sya'ban, Sauban. Dia itu rajin ke masjid, sholat berjamaah, rajin. Dia datang ke masjid itu sebelum masuk waktu. Nah, ada datang dia, Pak. Kalau datang dia di masjid, dia suka mengambil tempat di sudut. Tidak di tengah. Supaya tidak terganggu orang lain. Karena dia siap sholat tuh, dia i'tikaf. Jadi di sudut dia. Duduknya di sudut. Kalau ada bapak-bapak yang suka di sudut, mirip Sya'ban lah. Jadi dia selalu datang sebelum waktu, dia sudah datang. Satu kali waktu mau sholat subuh, tengok Sya'ban tak nampak. Mana Sya'ban? Tidak datang. Ditanyalah oleh Rasulullah kepada sahabat. Mana Sya'ban? Kata sahabat, dia tidak ada, belum datang ya Rasulullah. Kalau belum datang, tunggu sebentar. Kita tunda iqamatnya agak beberapa menit. Menunggu Sya'ban, mudah-mudahan dia datang. Inilah kalau jamaah tetap ini, Pak. Sekali saja dia tak datang, ketahuan. Makanya kita rajin ke mushola ini supaya orang cepat kenal sama kita, Pak. Sekali saja Bapak Ibu tak datang, pasti ditanya oleh Pak Ketua. Ibu apa mana? Bu Nurmi, tidak nampak. Bu Yus, ada? Ya. Kita cepat dikenal orang. Tempat sosialisasi yang baik itu di mushola ini, tidak di masjid. Mushola atau di masjid. Kalau tidak di masjid, atau kalau tidak di mushola. Itulah tempat sosialisasi yang baik. Saya kemarin, beberapa hari yang lalu lah, bukan kemarin. Saya wirid dekat Pasar Tangor, Pak. Pasar Tangor, ada orang bertanya tempat berwuduk. Mana tempat berwuduk sini, Pak? Di situ, Pak, belok kanan. Setelah wirid ibu-ibu, datang bapak tuh balik. Datang bapak tuh, kata ibu-ibu, ternyata bapak tuh warga situ. Ya. Nggak tahu dia tempat berwuduk masjid. Berarti bapak tuh nggak pernah datang ke masjid itu. Tanya sama ibu-ibu, ada bapak tuh ke masjid? Tak ada dosa. Inilah dia baru ke masjid. Ini rencananya mau caleg sekarang. Mau perlu datang dia. Karena sosialisasi sama ibu-ibu. Selama tak pernah nampak. Sampai tempat berwuduk pun tak tahu dia. Kan parah itu, Pak. Makanya kalau ada orang yang tak tahu dengan RT, dengan RW, itu dua aja kemungkinan. Kalau bapak itu tidak pernah datang ke masjid, ke musola, Pak RT, PRW ini tidak pernah datang ke masjid, ke musola. Makanya masyarakat tidak tahu. Mungkin masyarakatnya tidak pernah ke musola, atau Pak RT-nya tidak pernah ke musola. Sekali dia tidak nampak, ditanya oleh Rasulullah, mana Sya'ban? Belum nampak ya Rasul. Tunggu sebentar. Ditunggu. Ternyata tidak juga datang-datang, akhirnya dilangsungkanlah sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi tengok, belum juga ada Sya'ban. Nabi tanya, adakah di antara kalian yang mengetahui tentang berita Sya'ban? Tidak ya Rasulullah, kami tak ada yang dengar beritanya. Dia tidak datang. Tak sakit, sekarang tak cuman. Habis subuh itu pergilah Nabi ke rumah Sya'ban. Berjalan ke rumah Sya'ban, menempuh medan yang terjal, bebatuan, mendaki, menurun. Sampai di rumah Sya'ban itu sudah panas matahari. Memakan waktu 3-4 jam perjalanan, baru sampai di rumah Sya'ban. Begitu jauhnya rumah Sya'ban itu ternyata, Bapak Ibu. Kalau kita berjalan 4 jam dari sini, kalau diarahkan ke rumah itu, Pak Ketua kira-kira sampai mana lah? 4 jam sampai Minas, ya sampai Minas 4 jam. Jadi gitulah jarak rumah Sya'ban itu dari rumahnya ke masjid, dari sini ke Minas lah. Tapi tidak pernah dia terlambat, tidak pernah dia alpa sholat berjamaah.
Ah, walaupun 4 jam berjalan. Ada juga Sa'ban zaman now ada juga. Jarak rumah ke musola cuma 4 menit. Tapi masbuk terus. Pokoknya saya datang masbuk. Terlambat terus. Kalau terlambat masih mending lah. Yang paling parah itu tidak pernah nampak-nampak. Biarlah terlambat asal tidak sama sekali. Sampailah di rumah Sa'ban, tanya sama istri Sa'ban, mana Sa'ban? Langsung istri Sa'ban menangis berurai. Ya Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal, baru saja selesai diselenggarakan. Ternyata Sa'ban sudah meninggal. Maka Nabi bertanya kepada istri Sa'ban, apakah Sa'ban ada meninggalkan wasiat? Atau dia ada meninggalkan pesan sebelum meninggal? Kata istri Sa'ban, ada 3 kalimat yang sering diucapkannya ya Rasulullah. Saya tidak paham arti kalimat itu. Apa kalimat yang diucapkan Sa'ban sebelum dia meninggal? Yang pertama, yang selalu dia teriak-teriak, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Ini 3 kalimat yang diteriak-teriakkan Sa'ban menjelang dia wafat. Mendengar ini, Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Allah sedang menampakkan amalnya menjelang dia wafat. Maka amalnya ketika dia melihat amalnya ini, inilah yang disesali oleh Sa'ban 3 teriakan. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Apa artinya? Kenapa rumahnya tidak lebih jauh lagi dari ini? Karena dia sudah melihat setiap langkah kaki yang dia langkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah di belakang Nabi, Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, Allah gugurkan dosa-dosanya, kemudian Allah tinggikan derajatnya. Maka kata Sa'ban, alangkah lebih baik kalau rumahku lebih jauh dari ini. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih? Padahal rumahnya sudah jauh itu. Dari sini ke Minas tadi. Jadi yang paling beruntung di sini, Pak, yang paling jauh rumahnya, paling banyak pahala. Tentu saya yang paling jauh. Pahala saya yang paling banyak untuk sholat isya ini. Ya, sesuai putera Huda tadi kan. Ini pertama. Jadi menjelang kita mati itu ternyata Allah nampakkan amal-amal kita. Yang kedua, kata Sa'ban, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Ternyata Sa'ban itu Bapak Ibu, kalau di musim dingin, dia sering memakai baju berlapis-lapis. Yang baru di dalam, yang usang di luar. Bisa 3 lapis atau 4 lapis baju. Nanti kalau dia keluar di musim dingin, kalau jumpa orang di jalan, sedang kedinginan, dia buka lapisan di luar, dia kasihkan. Yang di luar ini yang usang, yang dalam yang baru. Yang usang disedekahkan, yang baru dia pakai. Sampai baju itu tinggal 1 lembar untuk dia. Semuanya disedekahkan. Nah ini yang disesali oleh sahabat. Kenapa tidak yang baru? Kenapa yang usang disedekahkan? Andai kata yang baru ditaruh di luar, yang usang di dalam, alangkah baiknya, pasti pahalanya lebih besar dari ini. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, teriakan Sa'ban. Kenapa tidak semuanya? Apa maksudnya? Dia waktu hidup paling suka bersedekah. Maka saat dia menjelang ajal masih banyak harta di rumah yang belum dia sedekahkan. Maka saat itu dia menyesal. Kenapa tidak semuanya disedekahkan? Al-mar'u fi zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Nah inilah Bapak Ibu menjelang kita mati nanti. Amalan-amalan kita akan diperlihatkan
berikan kepada kita. Ini yang dimaksud ayat oleh ulama tafsir. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam keimanan, istiqomah dia ke musola salat berjamaah, istiqomah dia baca Quran setiap hari, istiqomah dia selalu bersedekah setiap hari, istiqomah dia beramal puasa Senin dan Kamis, istiqomah dia bersilaturahim, istiqomah dia itu duduk beriktikaf dan sambil mendengarkan majelis ilmu. Orang-orang yang beristiqomah itu Bapak Ibu nanti menjelang dia mati tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu membisikkan kepada kita bagi orang-orang yang menjelang mati itu, jangan takut, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan takut. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saat itu Allah beri kabar gembira dengan surga yang sudah Allah janjikan. Allah nampakkan amal-amalnya, Allah nampakkan tempat kembalinya. Makanya ada orang yang mati tersenyum, ada orang yang matinya mudah, karena sudah nampak tempat kembalinya, nampak amal-amal yang sudah pernah dilakukannya. Nah, itulah. Jadi sekarang ini langkah-langkah kaki Bapak ini nanti nampak. Nampak. Tapi begitu juga sebaliknya. Dosa-dosa kita juga akan dinampakkan menjelang mati. Ketika kita akan mati, turun malaikat dalam rupa yang sangat menakutkan, aromanya yang begitu busuk. Malaikat ini juga akan menampakkan amal-amal kita. Apa yang hobi kita waktu di dunia ini nampak nanti. Yang hobinya main super wing nampak. Membeli chip aja kerja tuh. Wah dah tua masih sibuk main chip. Nampak nanti. Dinampakkan oleh malaikat. Pak, ini chip Bapak habis. Ada orang hobi masak nomor, nampak pula nanti dalam mati. Bahkan ada orang yang mau mati, Pak, tanya sama anak, berapa engkau keluar ini? Padahal udah payah. Udah payah, dia bertanya, berapa engkau keluar ini? Itulah kebiasaannya waktu itu. Makanya ibu-ibu nanti menjelang bapak, waktu dia payah tuh dengar-dengar apa yang diucapkan. Kalau dia minta begini balik, berarti itulah kebiasaan yang menangan yang belum terlepas. Jadi tidak ada satupun amalan kita yang tersembunyi. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa hafal ayat itu? Siapa hafal? Ya, surat apa itu? Al-Zalzalah. Siapa hafal surat Al-Zalzalah? Siapa bisa baca ke depan? Ada hadiah. Ada hadiah. Siapa bisa baca surah Al-Zalzalah? Pak kasih hadiah. Nah, sini. Ini siapa namanya ini? Yuda. Ya, coba baca Yuda. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil
أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس كالفراش يومئذ يصدر الناس كالأشتات ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jangan sampai lompat-lompat ayatnya. Kadang ayatnya banyak yang sama dia. Nanti kalau anak-anak bapak jadi imam di sini nanti, ini kan calon-calon imam sini nanti, kan? Ini kalau ini tidak ada lama lagi nih. Ini kalau anak-anak bapak ini kan jadi imam sini, jangan sampai lompat-lompat ayat. Ada orang lompat-lompat ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lompat nama dia. Inna ini memang banyak model, ya. Jadi dikuatkan hafalannya. Bagus ya sahabat Yuda ya. Jadi siapa yang beramal baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira. Jadi khaira itu baik. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, biji bayam, amal kebaikan pasti dia akan lihat amal itu. Dinampakkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat amal keburukan walaupun kecil sebesar biji bayam, dia akan nampak. Allah perlihatkan. Makanya buruk-buruk itu nampak. Menjelang mati itu nampak yang buruk-buruk. Makanya baik-baik aja kita hari ini bapak-bapak ibu-ibu. Jangan sampai nanti anak-anak kita melihat yang buruk-buruk. Anak-anak kita jangan sampai melihat yang buruk-buruk ketika akhir hayat kita. Baik yang buruk dalam perkataan kita, buruk dalam perbuatan kita, atau buruk jasad kita waktu kita tinggalkan. Karena jasad kita ini nanti akan diurus oleh anak-anak kita. Kita bermohon kepada Allah, jangan sampai Allah nampakkan yang buruk. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Banyak orang yang ketika meninggal, Allah bukakan yang buruk. Menjadi aib ketika jenazah kita ini diurus orang lain. Kita tidak tahu ini Pak, seperti apa waktu kita mati nanti. Jangankan waktu mati, posisi kita tidur tadi malam, ada Bapak Ibu yang tahu di situ. Seperti apa bentuk Bapak waktu tidur tadi malam? Ada yang tahu? Kata Bapak, Ibu ngorok. Tapi kata Ibu, Bapak yang ngorok. Saling tuduh-menuduhlah pagi hari. Karena memang tidak ada kita yang tahu. Itulah gambaran, ya, gambaran kecil waktu kematian kita. Tidak ada kita yang tahu seperti apa bentuk jasad saat kita tinggalkan. Maka dari itu Bapak Ibu, perbanyaklah amal soleh. Ya, perbanyak amal soleh. Setelah memperbanyak amal soleh, istiqomah. Istiqomah. Walaupun amalan kita tidak begitu banyak, tapi istiqomah dilakukan, mudah-mudahan mati dalam melakukan amal soleh. Ya anak Bapak kasih soal. Bapak kasih soal. Siapa yang bisa membaca doa sebelum belajar supaya nanti ilmunya apa doa? Coba sini, siapa namanya? Abid. Abid biasanya baca doa sebelum belajar apa? Sini, yang biasa dibaca aja.
Abid tadi tunjuk tangan, tolong jawab Abid. Ya Abid, maju Abid. Gimana? Ya, siapa? Ya. Ini yang tidak pakai peci siapa? Sini. Sini. Biasanya kalau doa, kalau sebelum belajar apa doa biasa baca? Bismillah. Nah, ini. Ya. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah wabil zikri ilman warzuqna. Nah, itu biasanya. Nah, nih hadiah. Nah, Bapak ajarkan satu doa ya. Nah, ini hafal semua. Kalau hafal nanti 1, 2, 2. Bapak kasih 2. Siapa hafal nanti Bapak tambah 1. Nah, Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin fahman nabiyyin fahman nabiyyin Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hifzal mursalin wa hifzal mursalin wal malaikatil muqarribin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hifzal mursalin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Nah, siapa dapat sampai situ? Siapa dapat? Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Nah, sampai dapat sampai situ. Ada dapat? Ini Bapak ijazahkan untuk kalian doa sebelum belajar supaya tidak lupa. Kalau mau menghafal Quran, baca ini dulu. Sebelum tidur, baca ini. Mudah-mudahan setiap hafalan tidak cepat lupa. Dengar ceramah, mudah-mudahan cepat menangkap. Ya. Coba hafal siapa yang bisa? Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Nah, sampai situ. Ya, yang sudah. Saya apa lagi? Abid mana Abid? Nah, 2 tonggak aja. Ada yang perempuan? Ayo sini. Allahumma
Nah, coba. Faham. Fahman nabiyyin. Nah, wa hifzul. Nah, wa hifzul mursalin. Coba, ulang balik. Allahumma fahman wa hifzul mursalin. Ada. Dua tuh. Nah. Sudah dapat sampai situ? Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarribin wa ilhamal malaikatil muqarribin. Nah, kan ya kayak tak lidah, jadi kalau ditambah ilham. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, aku minta kepada Engkau. Fahman nabiyyin, berilah kami paham seperti pahamnya para nabi. Ya. Wa hifzul mursalin, berilah kami hafalan seperti hafalnya para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarribin, berilah kami ilham dari ilhamnya para malaikat yang maha mulia. Jadi mudah-mudahan kita menghafal itu diberi ilham oleh para malaikat. Siapa yang bisa lengkap? Bapak baca lengkap lagi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarribin. Ilhamal malaikatil muqarribin. Ilhamnya malaikat. Ilhamal malaikatil muqarribin. Nah, siapa lagi bisa? Siapa bisa? Bisa nak? Nah, ini cuman sama anak musola Rodot Jannah baru Bapak ajar. Ya, ini kalau di live kan ini sama anak-anak belum ada Pak ajarkan. Ini ya bagi anak-anak Bapak, karena Bapak tengok di sini banyak kegiatan musola kita. Ada karate juga, ada silat, ada Al-Qur'annya nanti ya. Anak-anaknya aktif Bapak tengok. Nanti sebelum belajar baca ini. Nah. Ya, malam sebelum tidur murojaah hafalannya baca ini. Beruduk dulu baca ini. Minta kepada Allah. Allah kuatkan hafalan kita. Allah hilangkan sifat lupa. Ayo. Habib. Habib sini aja dulu, Bib. Sini aja dulu, Bib. Nanti Pak Ustaz ajarkan cepat, Bib. Dia 3 yang kita minta. Pertama, ya, pahamnya seperti pahamnya para nabi. Kemudian hafalan seperti hafalan para rasul. Ilhamnya para malaikat. 3-nya aja. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin ya wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarribin. Ada yang bisa anak Bapak belakang? Ada nak? Nah, ayo. Kalau ada yang mau menghafal di rumah, ikuti live kita ini enak ya. Nanti diputar ulang di rumah. Ambil Facebooknya Mushola Raudatul Jannah, Riyadul Jannah. Nanti tengok nanti. Diputar ulang, catat. Jangan diputar ulang dengar-dengar, nanti hilang lagi channelnya. Dicatat dulu di kertas, nanti dihafal. Ya. Sini, siapa lagi? Uang Bapak masih banyak nih ya. Pada Bapak bawa pulang semuanya. Nah, lihat sini. Itu, sini nak. Itu. Abid sini. Ya. Ini Abid nih mau maju nih.
Cepat, Bib. Ayo, Bib. Nah, Aisyah, Aisyah. Ini siapa? Aira. Aira, sini nak. Ah, Aira. Aira kelas berapa? Kelas 4. Nah, baca. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyi wa hifzul mur wa ilhamal hamal malaikatil muqarrib. Ya, nanti hafal di rumah ya. Tidak usah kasih satu aja. Kita berani maju ke depan. Nah, siapa lagi? Nah, ada apa? Jadi kaji kita malam ini Bapak mau meninggalkan doa itu untuk anak. Ya, sini. Nah, Abid sini. Sudah 2 nih sini. Abid sini. Ini tinggal 2 nih, Pak. Si Abid sini. Siapa ini? Siapa namanya? Rizki. Rizki. Nah, Rizki dulu baca. Allahumma inni. Oh, inna. Allahumma inna. Nas'aluka. Nabiin. Fahman dulu. Fahman nabiin. Nah. Wahid. Nah, coba Abid. Coba dengar Abid. Coba Abid. Allahumma. Wahid. Nas'aluka. Fahman. Nabiin ya, nabiin. Wahifzul mursal. Wa ilhamal malah. Jangan malai itu kedai kopi malai. Malaikatil muqarribin. Nah, ini Bapak kasih hadiah. Nah, dah ya. Bapak, kapan Bapak ceramah sini lagi? Bapak bawa hadiah dari rumah. Nah, ada hadiah di sini Bapak. Siapa dapat yang itu Bapak kasih hadiah. Ya. Jadi hafal tuh. Suruh nanti mamanya buka Facebook ini. Mushola Riyadul Jannah nih. Nanti catat di rumah. Putar. Catat. Supaya mudah mencatatnya Bapak ulang baca. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarribin. Gerak-gerakan aja lebih gitu kan. Mana dengar juga gitu. Dengar sini suara Bapak. Jadi kalian pura-pura gini aja. Jadi Bapak senang juga. Walaupun tidak ada suaranya. Ya. Baik, demikian. Mari kita sisipkan doa buat sahabat-sahabat kalian, kawan-kawan kalian yang ada di Palestina. Mereka malam ini juga ingin sebenarnya seperti kalian anak-anak Bapak ini. Tapi mereka, orang tua mereka dibunuh oleh Zionis Yahudi Israel. Adik-adik mereka pun dibantai. Bahkan mereka berdarah-darah hari ini. Anak-anak Palestina sekarang ini, Bapak kasih tahu ya, beruntung anak-anak Bapak ini sekarang bisa aman, bisa bermain. Anak-anak Palestina sekarang ini mereka tulis namanya di kaki, di tangan. Mereka tulis namanya di tangan ini pakai spidol. Ini ditulis pakai spidol permanen itu tulisnya namanya. Ya, namanya Rizki. Tulis. Supaya apa? Nanti kalau dia mati, mudah orang mengenali jenazah. Apa artinya? Anak-anak Palestina sudah siap mati dia. Dia sudah siap untuk menjemput ajal. Syahid fisabilillah dalam menjaga Masjidil Aqsa. Makanya kepada anak-anak Bapak, mari kita doakan kawan-kawan kalian yang ada di sana. Ya, orang-orang Islam yang ada di sana, para mujahidin yang ada di sana. Nah, mereka butuh bantuan dari kita,
Tapi kita tak bisa bantu mereka kecuali hanya dengan doa. Wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyina wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان والزمان يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اسمع دعاءنا إنه لا يستمع الدعاء إلا أنت يا سميع عليم. استجب دعاءنا يا الله إنه لا يستجيب الدعاء إلا أنت يا مجيب السائلين يا غفار يا رحيم بالعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.